Selamat pagi para sobat tani. Jumpa lagi kita pada pagi ini. Pada pagi ini saya akan memperlihatkan kepada para sobat tani itu gimana cara mengendalikan penyakit busuk kulit batang, khususnya tanaman durian. Jadi di kebun kita ini para sobat tani, beberapa dari pohon durian kita itu terserang busuk kulit batang atau kulit cabang. Jadi ada yang kena di bagian batang pokok, ada yang kena di bagian cabangnya. Sehingga kalau busuknya itu sudah melingkar, maka bagian cabang itu, cabang yang ini para sobat, ini akan layu. Hanya cabangnya ini aja. Kalau dia terkena di sini akan layu. Tapi yang fatal itu kalau terkena di bagian batang pokok, maka tanamannya akan mati total. Itu kita ada beberapa batang, sayang sekali itu mati karena di batang pokoknya ini yang kena para sobat tani. Jadi kena penyakit busuk bakteri. Ya, ciri-ciri ya batang atau cabang yang terkena penyakit busuk bakteri itu bagian batangnya itu, bagian kulitnya itu warna hitam seperti basah. Dan kalau dikupas dia akan terlihat berlendir. Jadi dia akan lengket dan berlendir. Nah, cara pengendaliannya, sebelum kita memberikan perlakuan obat, bagian batang yang kita lihat berlendir itu atau cabangnya yang berlendir itu harus kita krik ya. Tapi kriknya bisa pakai golok atau pisau kecil. Jadi kita krik sampai bagian kulit arinya itu mengelupas. Tidak perlu sampai ke bagian kambium. Jadi kalau kita mengupasnya sampai ke bagian kambium, itu akibatnya fatal juga. Jadi cukup bagian kulit ini aja. Nah, pertolongan itu harus kita lakukan sebelum bagian kulit ini melingkar terkena penyakit bakteri busuk batang. Nah, ini contohnya di kamera tuh kelihatan. Ini terpaksa kita potong karena melingkar dia kena. Tapi kalau kenanya bagian sedikit aja, maka bisa kita selamatkan. Para sobat tani mungkin bertanya-tanya, apa bahan-bahan yang digunakan untuk mengendalikan penyakit busuk bakteri tersebut. Nah, selain busuk bakteri, ini juga bisa kita gunakan untuk pada bagian-bagian batang yang berlubang ini bisa kita kuas juga, kita kasih obat. Jadi pertama, siapkan cat. Pakai aja cat tembok yang tidak perlu yang mahal, yang paling murah dipakai. Ya, ini kalau ini saya beli 80.000. Mungkin ada yang lebih murah lagi. Nah, satu kaleng ini bisa cukup untuk lebih kurang 100 batang cat tembok. Kemudian siapkan fungisida ya. Nah, ini fungisidanya saya perlihatkan mereknya karena saya pernah juga diprotes waktu saya ngobat di tanaman duku. Para sobat tani nggak ngelihat mereknya apa. Ini mereknya satu. Fungisida yang saya pakai 2 jenis, ini satu lagi. Tapi merek lain juga bisa para sobat tani pakai. Yang penting di keterangan label ini itu dijelaskannya bahwa fungisida ini bisa digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri. Jadi kalau di sini ada ini ditulisnya, mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri. Oke. Nah, 2 jenis ini saya pakai secara bersamaan karena dia memiliki kandungan bahan aktif yang berbeda-beda supaya fungisida yang kita berikan itu lebih efektif. Takarannya yang kita pakai cukup satu jenis ini satu tutup ini. Nah, yang satu lagi ini satu tutup ini ya. Ini tutup obat insektisida. Oke. Nah, setelah fungisida kita siapkan pula obat insektisida. Insektisida terserah mereknya macam-macam. Insektisida yang bisa kita pakai macam-macam. Salah satunya ini. Kemudian ini Dursban. Kemudian ada lagi Decis. Terserah apa insektisida yang tersedia di tempat sobat tani. Tapi saya anjurkan jangan hanya menggunakan satu jenis insektisida, tapi 2 jenis insektisida dengan bahan aktif yang
berbeda, sehingga perlakuan kita, pengobatan kita itu lebih efektif. Nah, ukuran tadi, fungisida tadi, saya menggunakan tutup ini. Jadi sobat tani bisa pakai tutup. Jadi 2 ya fungisidanya tadi. Satu takaran yang merek ini, satu takaran lagi merek ini. Sesudah itu, bahan yang kita gunakan lagi adalah atonik. Atonik ini dia mengandung zat pengatur tumbuh yang bisa merangsang pertumbuhan dari tunas-tunas dan sistem perakaran. Jadi tanaman kita supaya cepat dia terubus. Nah, jumlah takaran yang kita pakai itu cukup 2. Jadi untuk 3/4 ember ini ember cat 3/4 ini saya memakai atonik ini 2 tutup ya, 2 tutup. Saya juga pakai M4 nya juga saya pakai 2 tutup ini untuk 1 ember ini tadi. M4 ini kenapa kita pakai, karena pecatnya itu juga kita berikan sampai ke bagian apa tuh, batang, bagian bawah batang. Jadi pada bagian bawah batang itu, nah ada mikroorganisme ini supaya dia lebih efektif untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan pada tanaman kita. Ya, jadi para sobat tani, semua bahan-bahan tersebut dicampur dalam ember ini, kemudian dikasih air. Mengenai jumlah catnya diberikan secukupnya. Ya, kalau saya catnya itu kira-kira saya kasih seperberapa nih? 1/5 udah sampai ya. Sedikit sini. Pokoknya dia terasa agak kental sehingga dia berwarna lebih terang. Nah, semua bahan itu dicampur di dalamnya. Setelah dicampur dan diberi air, maka siap kita kuaskan. Nah, ini jadi ini sudah saya kasih. Jadi langsung aja dikuaskan ke bagian tanaman tadi. Mana yang mau kita kuas. Nah, jadi bagian yang sudah kita kupas tadi itu akan cepat sekali mengering. Jadi sederhana sekali caranya. Saya akan memperlihatkan kepada para sobat tani contoh-contoh dari tanaman yang sudah kita obati, bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi tanaman durian yang kena penyakit itu, para sobat tani akan saya perlihatkan. Jadi dia sudah terubus dan berkembang dengan baik. Mari kita lihat ke lapangan. Ini bagian yang terkena serangan bakteri. Ini warnanya hitam ya. Tapi ini karena dia belum melingkar, ini masih bisa kita selamatkan para sahabat tani. Jadi dikupas bagian kulit. Nah, ini sudah kita bersihkan. Nih sobat tani, lihat semuanya sudah terubus, sudah mulai pulih dia. Nah, ini bagian cabang juga terpaksa kita potong ya, karena terserang.
Jadi ini penyakitnya nih bakteri para sobat tani ya. Karena dicirikan pada bagian kulit yang terserang itu, cirinya dia agak menghitam, berlendir, dia warnanya agak gelap. Nah, kalau sudah menghitam itu sudah agak terlambat para sobat tani. Karena dia kulitnya sudah mulai busuk. Ini serangannya cukup parah. Para sobat tani bisa lihat, ini batangnya sampai kita potong, ini mati beberapa bagiannya. Ini kita potong, tuh pucuknya juga mati. Di bagian bawah ini juga kita potong karena kering. Jadi bakteri ini para sobat tani dia akan menyebabkan busuk pada bagian kulit. Nah, kalau kulitnya itu sudah melingkar, dia menyebabkan busuknya itu melingkar, maka tanaman ini akan mati. Serangan itu bisa di pokok batang, bisa juga di cabang-cabang primer. Nah, ini contoh yang sudah kita potong, cabang primernya mati. Ini mati. Ini juga mati, kering para sobat tani. Bahkan batang pokoknya ini juga mati. Tapi alhamdulillah karena dia ini kita pelihara 2 cabang, sehingga cabang batang pokok satu lagi itu masih tetap bagus. Jadi ini ya, nanti kita akan potong batas ini. Kita biarkan yang satu ini dulu. Nah, sesudah kita kendalikan, ini lebih kurang ya lebih seminggu ini sudah para sobat. Ini para sobat tani bisa lihat daunnya sudah terubus. Semua sudah terubus. Ini dia pulih kembali. Sobat tani, selamat mencoba. Semoga sukses dan tanamannya bisa diselamatkan. Nah, jadi ini alhamdulillah ini bisa kita selamatkan. Sobat tani bisa lihat ini sudah terubus semua. Selamat mencoba para sobat tani, semoga sukses.